Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat. Saya baru ingat teman-teman ya, Vespa saya ini ya udah 2 tahun lebih gak ganti busi. Wow, ya baru keinget teman-teman karena kemarin saya sempat searching video lama saya yang bahas soal busi racing ya teman-teman. Itu video ternyata sudah 2 tahun yang lalu dan Vespa ini masih menggunakan busi yang sama ketika pengetesan busi racing itu ya. Agak amazing juga ya, 2 tahun lebih udah nggak ganti busi. Nah ini kejadian juga sama si Strada ini teman-teman. Ini saya pakai ini saya beli itu dari teman saya itu bulan Juli 2022 ya. Sekarang ini Januari 2024, berarti sudah 1,5 tahun kurang lebih ya. Ini ketika baru saya ganti, ketika baru saya beli itu businya langsung saya ganti ya. Jadi berarti sudah 1,5 tahun dia belum ganti busi juga. Wah, saya penasaran apa sih rahasianya yang bikin Vespa itu awet banget businya. Padahal Vespa itu kan terkenal businya boros ya, sering mati. Wah, itu berarti anggapan yang keliru. Karena saya buktikan di beberapa Vespa saya ini, yang dua ini, itu belum ganti busi selama bertahun-tahun ya. Oke, sekarang kita bahas apa rahasianya. Ini disclaimer dulu, ini pendapat saya teman-teman ya, pengalaman saya. Jadi yuk kita coba bahas apa yang bikin kedua Vespa ini awet businya. Oke teman-teman, kita coba dulu cek ya kayak apa sih kondisi businya. Ini jujur saya belum lagi buka businya ya teman-teman. Ini udah terakhir servis itu sebelum ke Tegal. Terus terakhir buka busi itu ya pas touring ke Tegal itu ya teman-teman, ngecek kondisi businya. Itu udah 1 bulan yang lalu dan saya belum ngecek lagi kondisi businya kayak apa sekarang. Kayak gini nih teman-teman, ini agak hitam ya teman-teman karena kemarin itu sempat saya panasin tapi nggak dijalanin gitu. Jadi cuma langsam sama digeber-geber sedikit aja di tempat, tapi nggak dipakai buat jarak yang cukup jauh ya teman-teman. Jadi makanya dia agak hitam seperti ini gitu. Dan memang setelan karbu ini saya borosin ketika touring kemarin dan belum di normalin lagi karena memang ya lebih enak begini sih gitu. Nah buat oli samping ini saya pakai saat ini ya, saya pakai PTT Gold yang waktu beberapa bulan yang lalu itu sempat saya review ya teman-teman. Nah karena masih ada itu saya pakai dan ternyata di sini enak teman-teman ya. Kalau di Sprint kan ya nggak beda jauh sama Ipon ya, karena mungkin dulunya pakai Ipon. Nah kalau ini tadinya pakai Enviro, pindah ke PTT Gold, waduh enak banget, juara itu. Nah ini dia teman-teman ya. Nah buat merek businya ini saya pakai Breeze Copper ya teman-teman ya. Nah kalian kalau mau lihat reviewnya bisa dicek di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah jadi kuncinya itu adalah si merek businya itu sendiri teman-teman. Jadi kalian wajib banget pakai busi yang sudah terpercaya atau yang punya kualitas bagus seperti ini gitu ya. Jadi busi ini setelah 2 tahun pemakaian ya teman-teman ya masih seperti ini nih, masih cukup oke ya teman-teman, dan memang belum pernah mati busi ini gitu. Terus yang di sana itu si Strada itu pakai businya dan motor ya guys. Jadi busi dan motor juga itu bisa dibilang busi yang lumayan, bukan lumayan lagi, awet banget malah. Nah cuma memang kelemahannya busi Breeze ini adalah harganya teman-teman ya. Kalau ini harganya tuh sekitar dulu saya beli itu 50 ribuan ya. Nah kalau dan motor itu masih cukup terjangkau lah, masih di bawah 20 ribu harganya ya dulu ya, nggak tahu sekarang berapa. Nah dulu tuh saya punya stok busi dan motor lumayan banyak tuh, karena dulu saya selalu pakainya busi dan motor kalau nggak Champion. Nah Champion dia juga awet juga nih teman-teman ya. Nah kalau performa enakan mana antara dan motor dengan Champion ya, karena harganya kan serupa ya. Kalau buat performa enakan Champion, tapi kalau untuk durability dan motor lebih oke.
Tapi kalau dibanding sama ini ya beda kelas teman-teman. Ini busi semi racing lah bisa dibilang ya. Karena dari harga aja udah jauh ya, ini 50 ribuan. Nah tapi busi racing yang terlalu bagus ya, kayak yang ada di sprint ya teman-teman. Nah ini kalau kalian nanyain mana sprintnya, ada di dalam nih. Oh, tenang aja guys, ini motor tidak dijual ya, jadi masih ada. Cuma karena dia posisinya di dalam kehalangan sama mobil ini, jadi agak males buat keluarin karena harus mundur dulu mobilnya baru dia bisa keluar gitu. Nah, jadi rahasianya itu adalah pakai busi yang bagus. Tapi kalau busi terlalu bagus kayak punya Sprint itu saya pakai Breeze Silver ya, yang harganya sampai 200 ribu lebih. Itu ternyata malah nggak awet kalau kita pakai Vespanya untuk harian, untuk dalam kota aja ya. Kenapa? Karena ya yang udah pernah saya jelasin di video sebelumnya, nanti kalian bisa cek juga ya kenapa busi racing yang terlalu bagus itu malah nggak oke buat mesin Vespa ya. Karena penyebabnya adalah overspec. Satu overspec, yang kedua dia adalah busi dingin yang mana dia membutuhkan temperatur yang sangat panas untuk bekerja optimal. Yaitu biasanya dipakai di motor-motor balap, motor-motor high performance, Ninja ya, terus RX King, mungkin RX King aja mungkin masih kebagusan pakai itu ya, bukan gimana-gimana ya, tapi maksudnya masih cenderung overspec. Mungkin cocoknya buat Ninja yang udah mesinnya dioprek ya, intinya mesin 2 tak yang high performance. Mungkin Vespa yang udah oprekan juga cocok pakai itu, tapi kalau masih standar gini ya, wah itu udah berlebihan, malah jadinya businya nggak awet gitu. Jadi itu si Bagol itu udah pernah ganti busi, sekarang pakai apa, balik lagi pakai dan motor ya gitu. Dan motor is the best, Champion juga oke, Breeze kalau yang tipenya ini juga buat saya oke ya. Jadi kuncinya pilih busi yang kualitas bagus. Tapi di luar itu ada juga yang menentukan. Jadi pengapian kalian itu juga wajib banget buat sehat ya. Mulai dari coil, platina, kalau yang masih pakai platina itu wajib bener juga, CDI-nya juga, dan jangan lupa magnetnya dan spool-spoolnya juga, spool pengapian itu juga harus bagus. Karena apa? Pengapian yang bagus dia akan menghasilkan api yang stabil dan itu berpengaruh ke usia pakai busi kita. Ya, jadi kalau apinya nggak stabil, apinya kecil, itu juga busi kita nggak akan optimal. Nah, itu pengapian yang tidak stabil itulah yang bikin si busi kita cepat rusak. Ya, jadi jangan selalu menyalahkan, businya jelek nih, belum tentu. Kalian cek dulu yang lain-lain. Gitu. Jadi kalian wajib juga pakai coil dan platina yang bagus ya, dan motor, coil dan motor kalau saya pakainya ya, sama platina itu Ricambi. Itu udah kombinasi paling oke. Kalau CDI usahakan pakai CDI original ya, TIC itu is the best ya. Buat mesin Vespa standaran itu CDI TIC itu udah terbaik lah buat saya, makanya harganya sekarang mahal banget gitu. Jadi pengapian harus bagus, plus jangan lupa belibet bener mau ngomong, settingan karbu itu juga harus sewajarnya. Mau diborosin boleh, tapi ya biasakan kalau terlalu boros itu, kalau diborosin itu untuk untuk durability purpose lah, kayak contohnya touring gitu ya, touring jarak jauh, atau misalkan kalian tinggal di daerah pegunungan yang mungkin di daerah kalian banyak tanjakannya. Nah itu nggak apa-apa, agak sedikit diborosin. Tapi kalau kalian tinggal di dalam kota yang mungkin banyak macetnya ya, atau banyak stop and go, itu nggak perlulah terlalu diborosin. Ya settingan standar aja udah cukup gitu. Karena apa? Settingan bensin yang boros itu bikin busi kita itu seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian lihat nih, banyak keraknya kayak gini ya. Tapi ini nanti kalau misalkan dia udah jalan beberapa lama, ini kerak ini sih bakal bersih lagi gitu ya teman-teman. Nah itulah yang bikin juga busi kita nggak terlalu awet, yaitu karena terlalu sering kena kerak gitu dan jarang dibersihin gitu guys ya. Jadi sebenarnya mau bikin busi Vespa awet itu gampang banget, nggak susah. Yang penting ya tadi yang saya sebutin aja,
pakai merek busi yang bagus, pengapiannya sehat, settingan karbunya juga normal ya. Kalau semua faktor itu tadi terpenuhi, harusnya nggak ada masalah dengan busi-busi kalian. Nah, banyak yang berpikiran kan, wah busi Vespa ini cepat mati, atau misalkan Vespa ini boros sama busi. Wah, itu sebenarnya keliru. Kalau dengan penanganan yang baik, maintenance yang baik, dan pemakaian part yang juga baik, ini buktinya dia bisa sampai 2 tahun lebih. Ini bahkan mungkin hampir 3 tahun saya nggak ganti busi. Ini udah 1,5 tahun juga belum ganti busi ya si Strada ini. Kecuali yang bagol itu udah ya sejak pakai bris itu udah berarti bris itu diganti sekali ganti busi ya teman-teman, karena businya tidak bisa bertahan karena dia busi high performance yang dipaksakan untuk pemakaian harian. Jadi ya keliru ya teman-teman. Oke, paling segitu dulu aja videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi nyetok busi ya tetap harus ya teman-teman, kita nggak pernah tahu kapan busi kita bakal mati. Jadi stok busi ya tetap bawa, walaupun kalian ngerasa wah busi saya aman udah bertahun-tahun, ya bawa aja 1 atau 2 cadangan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Yang suka dengan videonya jangan lupa tekan tombol likes. Jangan lupa juga di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.